doa pembukaan kami serahkan ke Bapak Kembal. Sekarang kasihmu, ku yakin pasti akan janjimu, ku terima segalanya daripadamu, dalam anugerahmu, dalam bimbinganmu, dalam tangan kasihmu, ku serahkan seluruh hidupku. Haleluya. Semua hanya karena kasih karuniamu Tuhan. Kami mendapat perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan untuk bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam ini Tuhan. Kami bisa membawa kehidupan kami kepadamu, sebab kami merasa tidak mampu berbuat apa-apa di padang gurun dunia ini Tuhan. Yang sudah sulit, yang sudah mustahil, yang sudah najis ini Tuhan. Kami tidak mampu apa-apa tanpa Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Biar urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat baik yang ada di sini. Yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri. Urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami mengalami uluran tangan ajaib-Mu bekerja di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan. Tuhan tarik kembali jiwa baru. Tuhan pertambahkan, gembalakan kami semua. Demikian yang menunaikan tugas di luar kota, luar pulau semua. Engkau jaga lindungi sampai kembali ke Surabaya dengan selamat. Kembali bisa beribadah melayani Tuhan. Terima kasih. Lindungi kami. Gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian selanjutnya. Suplemen nomor 62. Nyanyian suplemen 62. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang Kau mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bait pertama.
hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Kita angkat tangan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Puji Tuhan, ini yang menjadi permohonan kehidupan kita, supaya Tuhan senantiasa menjaga hati kita, sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Kita lanjutkan pujian selanjutnya, suplemen nomor 3. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri
yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Sebuah kebahagiaan bagi kita jikalau kita bisa tergembala dalam firman pengajaran yang benar, di mana kita akan mendapatkan kasih pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jikalau kita berharap, kita berseru hanya kepada Tuhan sebagai juru selamat, sebagai kasih jiwa kita yang selalu ada, yang selalu mengerti dalam setiap kehidupan kita. Nyanyian selanjutnya Psalm nomor 148. Psalm 148. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Mujizat pertama dan yang terbesar ialah mujizat di negeri Kanaan. Dalam kehidupan kita yang mengalami kehabisan air anggur. Air anggur baru Dia ciptakan. Air anggur lama dilenyapkan. Tangis dan sengsara tiada lagi. Diganti dengan bahagia yang sejati. Bait kedua. Mujizat kedua ialah mujizat di negeri Kanaan. Seorang anak yang menuju kematian dibangkitkan mendapatkan kehidupan. Air anggur baru Dia ciptakan. Air anggur lama dilenyapkan. Tangis dan sengsara tiada lagi. Diganti dengan bahagia yang sejati. Air anggur baru Dia ciptakan. Air anggur lama dilenyapkan. Tangis dan sengsara tiada lagi. Diganti dengan bahagia yang sejati. Bait ketiga. Apakah kau juga mengalaminya? Tangis sengsara dalam hidupmu. Terimalah sekarang firman-Nya. Lakukanlah apa yang Dia telah sabdakan. Air anggur baru Dia ciptakan. Air anggur lama dilenyapkan. Tangis dan sengsara tiada lagi. Diganti dengan bahagia yang sejati. Sekali lagi. Air anggur baru Dia ciptakan. Air anggur lama dilenyapkan. Tangis dan sengsara tiada lagi. Diganti dengan bahagia yang sejati. Silakan dulu. Puji Tuhan, lewat firman penggembalaan kita akan mengalami proses dari Tuhan melewati berbagai hal. Kita harus tetap kuat dan teguh hati, kita tetap memandang kepada Tuhan. Karena dalam penggembalaan kita mendapatkan jawaban dalam setiap pergumulan kita, lewat setiap firman yang Tuhan bukakan,
kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan penghiburan, sehingga kita bisa bersabar menghadapi masalah yang kita hadapi. Pujian selanjutnya Psalm nomor 8. Psalm nomor 8. Banyak sandungan yang terjadi di dalam dunia fana ini. Tiada nikah yang tak teruji oleh pengaruh yang tak suci. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Bait kedua. Di tengah duka dan derita, kuasa Tuhan selalu ada. Lewat firman yang dinyatakan, penuh kemurahan, kebenaran. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Bait ketiga, kemuliaan. Kemuliaan yang abadi di dalam nikah yang rohani, tak terpandingkan sedikit pun dengan derita sekarang ini. Nah, angkatkan. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Puji Tuhan, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita hari-hari ini, jikalau kita mau tergembala, kita menyerahkan semua pada Tuhan. Sekalipun harus melewati penderitaan, namun seperti pujian ini tidak terbandingkan dengan apa yang akan kita rasakan kelak jikalau kita bisa tetap tergembala, bisa tetap dalam iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hidup yang kekal bersama dengan Dia selamanya. Kita pujikan pujian yang terakhir, Ku Yakin Saat Kau Berfirman.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan, biarlah kita mengalami saat-saat seperti Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Menghadapi permasalahan, menghadapi pencobaan, kita tetap kuat dan teguh hati. Kita memandang Tuhan dan kita mendapatkan kekuatan dari setiap firman yang kita dengar. Kita bisa melakukan dalam kehidupan kita, dan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Kita akan pujian-pujian ini sekali lagi, dan waktu kami serahkan kepada Bapak Gembala pada kornya. Kita bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi kita mengangkat tangan. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu. Apapun keadaan kami saat ini, saat gagal, saat jatuh, saat apapun juga, Engkau sanggup mengangkat kami, memulihkan kami. Engkau sanggup menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna seperti Tuhan. Bukakanlah firman-Mu malam ini bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami.
Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu Tuhan. Kami benar-benar merasakan uluran tangan ajaib-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu malam ini, dimanapun berada, Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita masih membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9. Kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9. Saja. Baik. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos bukan karena berbuat jahat. Ya. Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos bukan karena berbuat jahat. Tetapi karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Rasul Yohanes mengalami sengsara daging. Rasul Yohanes mengalami sengsara daging. Karena firman Allah, meja roti sajian, firman Allah. Rasul Yohanes mengalami sengsara daging karena firman Allah, meja roti sajian. Dan karena kesaksian Yesus, pelita emas. Karena firman Allah, meja roti sajian, dan karena kesaksian Yesus, pelita emas. Ya, pelita emas. Nah, ini Rasul Yohanes mengalami sengsara daging di Pulau Patmos. Ya, karena firman Allah, meja roti sajian, dan karena kesaksian Yesus, pelita emas. Ya. Nah, bagi kita sekarang salah satu bentuk sengsara daging adalah berpuasa. Seperti pada malam ini saja. Jadi bagi kita sekarang, salah satu bentuk sengsara daging adalah berpuasa. Salah satu bentuk sengsara daging adalah berpuasa. Saja. Ini mirip dengan apa yang dialami Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia mengalami sengsara daging bukan karena berbuat jahat, tapi karena firman, meja roti sajian, dan karena kesaksian Yesus, pelita emas, Roh Kudus. Saja. Kita juga sekarang salah satu bentuk sengsara daging adalah berpuasa. Nah, ini mirip. Ya. Matius 6 ayat yang ke-17. Injil Matius 6 ayat yang ke-17. Matius 6 ayat yang ke-17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ini tanda puasa yang benar. Ya. Tanda puasa yang benar adalah yang pertama, minyakilah kepalamu. Tanda puasa yang benar saja adalah minyakilah kepalamu. Minyak itu sama dengan Roh Kudus, pelita emas. Ya. Minyak itu sama dengan
Roh Kudus pelita emas. Minyak sama dengan Roh Kudus pelita emas juga. Gambarnya pelita emas Roh Kudus. Kepala itu pikiran. Kepala sama dengan pikiran. Jadi kalau digabung, minyakilah kepalamu, pikiran diurapi atau disucikan oleh Roh Kudus. Pikiran diurapi atau disucikan oleh Roh Kudus. Nah, ini tanda puasa yang benar. Saya adalah minyakilah kepalamu. Minyak itu Roh Kudus, pelita emas. Kemudian kepala sama dengan pikiran. Kalau digabung, minyakilah kepalamu sama dengan pikiran diurapi atau disucikan oleh Roh Kudus. Pikiran diurapi atau disucikan oleh Roh Kudus. Kemudian tanda kedua, B, cucilah mukamu. Cucilah mukamu. Saya cuci, basuh dengan air itu firman Allah. Cuci sama dengan firman Allah. Meja roti sajian. Nah, sama dengan Yohanes. Saya Yohanes karena meja roti sajian dan pelita emas. Saya sama. Cuci itu firman Allah, meja roti sajian. Muka itu hati. Wajah itu sama dengan hati. Saya muka, wajah itu hati. Saya. Jadi kalau digabung, cucilah mukamu ini penyucian hati. Penyucian hati oleh firman Allah. Penyucian hati oleh firman Allah. Nah ini saudara, jadi berpuasa. Tandanya sama. Tadi Yohanes dibuang di Pulau Patmos, sengsara daging untuk firman Allah. Meja roti sajian dan kesaksian Yesus itu pelita emas. Sama. Jadi sekarang gak usah dibuang ke Pulau Patmos. Berpuasa itu sama. Saudara, jadi berpuasa sama dengan sengsara daging karena firman Allah. Meja roti sajian. Dan karena Roh Kudus pelita emas. Jadi berpuasa itu tandanya minyaki kepala. Ada Roh Kudus. Kemudian cuci muka. Ada firman. Nah sama. Kalau Yohanes dulu dibuang ke Pulau Patmos. Untuk firman. Karena firman dan karena kesaksian Yesus. Karena meja roti sajian dan karena pelita emas. Sekarang kita berpuasa. Jadi berpuasa adalah sengsara daging karena firman Allah. Meja roti sajian. Dan karena Roh Kudus pelita emas. Atau berpuasa sama dengan sengsara daging untuk mengalami penyucian hati dan pikiran. Jadi berpuasa sama dengan sengsara daging untuk mengalami penyucian hati dan pikiran oleh pekerjaan firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Penyucian sengsara daging untuk mengalami penyucian hati dan pikiran oleh pekerjaan firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Sama dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, sama. Jadi kalau dulu Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos karena firman Allah, meja roti saja, karena kesaksian Yesus, pelita emas. Sekarang kita berpuasa, minyaki kepala. Itu urapan Roh Kudus. Disucikan oleh Roh Kudus, diurapi pikiran, disucikan, diurapi Roh Kudus. Itu pelita emas Roh Kudus. Kemudian cuci muka dengan air firman. Hati disucikan oleh firman. Ada firman. Nah, jadi puasa itu sengsara daging karena firman juga dan karena Roh Kudus. Meja roti sajian dan pelita emas. Itu berpuasa. Atau berpuasa adalah sengsara daging untuk mengalami penyucian hati dan pikiran. Untuk mengalami penyucian hati dan pikiran. Oleh firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Oleh firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Atau oleh firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Sama dengan penyucian dahi. Sekaligus hati dan pikiran ini dahi. Penyucian dahi. Dahi. Ini ya. Penyucian dahi. Nah, ini berpuasa. Ada firman, ada Roh Kudus juga. Menyucikan hati pikiran kita. Sama dengan menyucikan dahi. Penyucian dahi kita. Itu hati pikiran. Istilah di Alkitab, penyucian dahi. Dahi ini. Ya. Nah, mengapa dahi harus disucikan? Mengapa dahi harus disucikan? Jawabannya Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Wahyu 13 ayat yang ke 16 sampai 18. Oke. Mengapa dahi harus disucikan lewat puasa ini?
Penyucian hati pikiran oleh firman dalam urapan Roh Kudus. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata sama dengan penyucian dahi. Mengapa dahi harus disucikan? Wahyu 13, 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, ini saja. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama bilangan itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi mengapa dahi harus disucikan? Sebab antikris sedang mengincar dahi, ya, dan tangan, dahi dan tangan hamba Tuhan atau anak Tuhan untuk dicap, dimeterai 666. Saya ulangi, kenapa dahi harus disucikan? Puasa ini penting. Ada setiap cuci muka, pekerjaan firman menyucikan hati. Minyaki kepala, pekerjaan Roh Kudus menyucikan pikiran. Kalau digabung, pekerjaan firman dan Roh Kudus untuk menyucikan hati pikiran, dahi. Hati pikiran itu dahi. Kenapa penting dahi harus disucikan? Sebab antikris sedang mengincar dahi dan tangan hamba Tuhan, anak Tuhan, untuk dicap, dimeterai 666. Seperti perempuan bungkuk 18 tahun di bait Allah. Sudah ada di bait Allah perempuan, bukan di luar bait Allah, di dalam bait Allah. Perempuan bungkuk 18 tahun di bait Allah itu dicap 666. Bait Allah gambaran dia hamba Tuhan. Dia pelayan Tuhan. Kita hamba Tuhan bisa dicap antikris. Ini diincar oleh antikris. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu orang beribadah tapi dicap antikris. Sehingga kalau tidak disucikan dahinya, hati pikirannya dahinya. 2 Timotius 3 sering kita baca, tidak apa-apa supaya kita diingatkan kembali. Berada di bait Allah sudah baik, tapi kalau tidak mengalami penyucian dahi, ya sia-sia. Sebab akan dicap, dimeterai 666. Ayo, yang bagus kita berusaha ke bait Allah. Di bait Allah harus berusaha mengalami penyucian hati dan pikiran, dahi. Itu saja. Ayo berusaha ke bait Allah. Berusaha berpuasa untuk mengalami penyucian hati pikiran, dahi. Sebab kalau tidak sia-sia. Hanya dicap oleh 666. Oleh antikris dengan cap meterai 666. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri, 1. Dan menjadi hamba uang, 2. Mereka akan membual, 3. Menyombongkan diri, 4. Mereka akan menjadi pemfitnah, 5. Mereka berontak pada orang tua, 6. Tidak tahu berterima kasih, 7. Tidak memperdulikan agama, 8. Tidak tahu mengasihi, 9. Tidak mau berdamai, 10. Suka menjelekkan orang, 11. Tidak dapat mengekang diri, 12. Garang, 13. Tidak suka yang baik, 14. Suka mengkhianat, 15. Tidak berpikir panjang, 16. Berlagak tahu, 17. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak taat. 18. Tidak taat. Ini 18 sifat tabiat lagi. Siapa mereka? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Anak Tuhan. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jadi ini jelas. Saja di akhir zaman. Saja di akhir zaman justru hamba Tuhan, anak Tuhan ini diincar oleh antikris untuk dicap, dimeterai 666. Praktek dahi dicap, apa buktinya? Dahi sudah dicap banyak yang mempelajari, so capnya antikris itu nanti di supermarket 666, ya terserahlah itu saja. Pakai apa microchip, pakai apa? Ya, saya tidak belajar yang itu. Tapi belajar yang rohani saja dari Alkitab. Saja kalau tanda-tandanya terserah mau pakai apa. Yang penting tanda rohaninya. Apa buktinya? Saja kalau kehidupan hamba Tuhan, anak Tuhan itu dicap,
666 di meterai, yaitu mempertahankan 18 sifat tabiat daging. Sekalipun beribadah tapi mempertahankan 18 sifat tabiat daging. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah ke supermarket. Di gereja saja, kalau tetap mempertahankan 18 sifat tabiat daging, tetap dicap juga oleh antikris. Seperti perempuan bungkuk 18 tahun. Ya, jangan bicara, di supermarket yang besar nanti pakai laser, di gereja ini. Di gereja juga. Kalau tidak berubah, tetap mempertahankan 18 sifat tabiat daging. Itu dicap, dimeterai oleh antikris. Sehingga hidupnya 666 tubuhnya daging, jiwanya daging, rohnya daging. Sehingga hidupnya seperti binatang buas. Nah ini buktinya. Kehidupan yang dicap hamba Tuhan termasuk seperti saya. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ada di dalam ibadah pelayanan, di dalam bait Allah. Tapi kalau mempertahankan 18 sifat tabiat daging. Nah, dicap 666. Sampai tidak taat. Firman bilang A, dia bilang B. Sekalipun di bait Allah. Firmannya bilang A, Tuhan bilang A, dia lakukan B. Tidak taat. Tidak taat. Dalam bekerja, dalam bersekolah, dalam menikah, dalam apa saja. Dalam melayani, tidak taat. Tuhan bilang A, dia bilang B. Dia kerjakan B. Tidak taat. Itulah dicap antikris. 666. Tubuhnya daging, 6. Jiwanya 6, daging. Rohnya 6, daging. Sehingga tampil seperti binatang buas. Seperti binatang buas. Hanya mengikuti hawa nafsu, keinginan, naluri. Binatang buas kalau mau lapar, makan siapa saja dimakan. Terserah mau anaknya dimakan, mau siapa dimakan. Nah ini binatang buas. Tidak pandang siapa. Saja seperti binatang buas menjadi sama dengan antikris untuk dibinasakan selamanya. Sudah ada di bait Allah. Kenapa begitu? Kenapa sudah jadi percuma ke bait Allah? Percuma. Bukan. Kenapa sudah ada di bait Allah, sudah beribadah melayani, tapi dicap antikris? Sebab menolak kuasa ibadah. Menolak kuasa ibadah itulah firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Ditolak. Beribadah tapi hanya untuk senang-senang saja. Ya, mungkin yang lain, kegiatan lain banyak. Tapi untuk firman jangan. Sedikit. Dan jangan keras-keras. Yang enak-enak saja. Nah ini yang bahaya. Ya, kenapa sampai terjadi? Sudah beribadah melayani Tuhan di bait Allah tapi tetap dicap antikris, tetap tidak berubah. Sebab menolak pekerjaan firman dalam urapan Roh Kudus. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Kuasa ibadah ditolak. Nah, semoga kita mengerti. Jadi mari, saja biarlah ibadah kita harus selalu mengutamakan pemberitaan firman. Biarlah kita berdoa supaya ibadah pelayanan kita selalu mengutamakan pembukaan firman Allah. Pemberitaan firman pengajaran yang benar. Yang lebih tajam dari pedang bermata. Untuk mengubah hidup kita. Ditambah juga, masih belum cukup. Ditambah juga berpuasa. Ditambah berpuasa. Ini gunanya doa puasa. Di dalam ibadah kita mendengar firman pengajaran. Untuk menyucikan, mengubahkan kita. Masih. Untuk mempercepat. Sebab kedatangan Yesus sudah tidak lama, ditambah puasa. Loh kok masih puasa lagi Om? Mempercepat. Puasa itu mempercepat. Sekali lagi. Dalam ibadah kita sudah mendengar firman pengajaran benar. Amin. Sudah disucikan, diubahkan. Tetapi kita berlomba dengan waktu. Yesus segera datang kedua kali. Kalau kita lambat-lambat hanya percuma. Yesus datang kita belum apa-apa. Dirubah baru sedikit. Tidak bisa. Sebab itu perlu puasa juga. Amin, saudara. Amin. Puasa itu mempercepat prosesnya. Jadi lewat berpuasa kita mengalami penyucian dahi. Kita lewat berpuasa kita mengalami penyucian dahi untuk ditulisi oleh Tuhan. Untuk ditulisi atau dimeterai oleh Tuhan. Nah, jadi dua pihak yang mau menulisi, memeterai dahi. Antikris mau cap 666. Ayo kita lewat ibadah, ditambah puasa. Ayo beri kesempatan. Tuhan yang menulisi kita. Amin, saudara. Tuhan yang memberi meterai kepada kita.
Nah, ini saja. Lewat berpuasa kita mengalami penyucian dahi untuk ditulisi oleh Tuhan. Ada dua hal yang dituliskan atau dimeteraikan oleh Tuhan. Ada dua hal yang dituliskan dan atau dimeteraikan oleh Tuhan di dahi kita. Di dahi kita. Ada dua hal yang dituliskan atau dimeteraikan oleh Tuhan di dahi kita. Satu, Ulangan 11 ayat 18 sampai 19. Kitab Ulangan Fatsal 11. Nomor 1 ini. Ulangan Fatsal 11 ayat yang ke-18 sampai 19. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, perkataanku. Firman Tuhan. So, ya. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu. Dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Nah ini ya. So, ya. Jadi yang pertama, ada dua hal yang dituliskan atau dimeteraikan oleh Tuhan di dahi kita. Yang pertama, firman Allah. Yang pertama, firman Allah. Prosesnya bagaimana? Bagaimana firman itu dicap di dahi? Proses menerima cap atau meterai firman Allah di dahi, ya seperti biasa. Mendengar firman Allah sungguh-sungguh. Proses dicap atau dimeterai firman Allah di dahi. Yaitu mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Sampai mengerti firman Allah. Sampai percaya firman Allah. Yakin pada firman Allah. Itu firman Allah dicap di dahi. Termasuk hati. Di dahi dan hati. Saya ulangi. Proses dicap dimeterai firman Allah. Yaitu mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Sampai mengerti. Sampai percaya, yakin pada firman Allah. Itu firman Allah dicap di dahi. Di hati kita. Kemudian praktek firman Allah. Maka firman Allah dicap di tangan kita. Di tangan kita. Ini proses dicap atau dimeterai oleh firman Allah. Mendengar, mengerti, percaya, yakin. Itu dahi yang dicap. Mendengar, mengerti, percaya, yakin. Itu dahi dicap. Kemudian praktek firman Allah. Itu tangan dicap. Tangan dicap. So, ya, semoga kita mengerti. Tangan dicap atau dimeterai firman Allah. Hasilnya apa? Kalau dahi dicap, tangan dicap. Hasilnya penyucian pertama. Kita mengalami penyucian. Dari 6 dosa yang mendarah daging. Nah ini saku. Mau firman mendarah daging. Maka dosa yang mendarah daging harus disingkirkan. Ya, hasilnya kita mengalami penyucian dari 6 dosa yang mendarah daging dalam hidup kita. 1 Korintus 5 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-5. 1 Korintus pasal yang ke-1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul 1, kikir 2, penyembah berhala 3, pemfitnah 4, pemabuk 5, dan penipu 6. Penipu 6. Tipu, dusta. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Tidak boleh fellowship orang yang mempertahankan 6 dosa. Saja 6 dosa. Mulai dari cabul, percabulan percabulan dosa kawin mengawinkan. Kemudian kikir tidak bisa memberi, penyembahan berhala, serakah juga termasuk itu penyembahan berhala. Pemfitnah 4, pemabuk, dosa makan minum atau penipu 6, dusta. Nah ini yang harus disucikan. Dari 6 dosa yang mendarah daging. Hasilnya kita mengalami penyucian dari 6 dosa. Sehingga tidak ada dusta. Tidak ada dusta. 6 dosa yang mendarah daging sampai tidak ada dusta lagi. Nah ini kalau dicap
Dahi dicap firman, tangan dicap firman. Buktinya tidak ada dusta lagi. Kita mengalami penyucian sampai tidak ada dusta. Hati-hati, dusta ini nabi palsu. Dengan antikris satu. Kalau ada dusta ya ada antikris, dicap antikris. Dicap antikris. Tidak ada dusta. Semoga kita bisa mengerti. Tidak ada dusta lagi. Itu penyucian 6 dosa yang mendarah daging. Sampai tidak ada dusta. Tidak ada dusta. Itu buktinya bahwa dahi kita, tangan kita dicap firman Allah. Tidak ada dusta. Terus hasil kedua, pembaharuan keubahan hidup. Pembaharuan keubahan hidup. Tadi kembali ke Ulangan 11 ayat yang ke-9. Pembaharuan keubahan hidup. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-19. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Pembaharuan keubahan hidup. Pembaharuan keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia, ditandai dengan mulut hanya membicarakan firman Allah. Atau perkataan-perkataan yang sesuai firman Allah. Itu dicap firman. Dicap firman. Dahi, tangan dicap firman. Ya, hasilnya tadi penyucian dari 6 dosa yang mendarah daging. 1 Korintus 5 ayat 11. Sehingga kita tidak berdusta. Nah, itu buktinya ada firman di dahi, di tangan. Tidak mau berdusta. Kalau masih berdusta, tidak ada firman. Kalau tidak ada firman, yang ada 666. Hati-hati. Biarpun sudah hamba Tuhan semacam saya. Biarpun kita pelayan Tuhan. Tidak boleh dusta. Lalu mengalami pembaharuan. Keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Yaitu mulut, lidah hanya membicarakan firman Allah. Bersaksi tentang firman Allah. Dan berkata-kata sesuai dengan firman Allah. Sesuai firman. Berkata benar. Berkata yang sesuai firman Allah. Berkata benar menjadi berkat bagi orang lain. Nah itulah. Itu buktinya dahi dan tangan dicap oleh firman. Antikris tidak ada kesempatan memberi cap. Memeterai. Tidak bisa. Sebab ada cap firman sudah di dahi dan di tangan. Semoga kita mengerti malam. Mari. Ayo sungguh-sungguh. Malam hari ini sungguh. Lewat ibadah. Kita mendengar firman pengajaran, ada penyucian dahi, ditambah dipercepat lagi lewat berpuasa secara khusus menerima penyucian dahi supaya dahi kita ini tidak ditulisi antikris tapi ditulisi oleh Tuhan dengan 2 hal. 1 firman. Buktinya penyucian sampai tidak ada dusta. Buktinya pembaharuan sampai mulut ini hanya membicarakan firman Allah. Bersaksi tentang firman. Berkata-kata sesuai dengan firman. Itu sudah ada cap firman. Semoga kita. Yang kedua. Meterai yang kedua. Cap yang kedua. Keluaran 28 ayat 36 dan 38. Keluaran pasal yang ke-28. Keluaran pasal 28 ayat 36 dan 38. Keluaran 28 ayat 36 dan 38. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni. Dan pada patam itu kau ukirkanlah. Diukirkan seperti meterai. Kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali. 38 langsung. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun. Dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel. Yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya. Sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Ditulisi nama Tuhan. Ada patam yang ditulisi kudus bagi Tuhan. Itu nama Tuhan. Jadi yang kedua. Dimeterai. Ditulis dahi dimeterai. Ditulis dengan nama Tuhan. Nama Tuhan. Kudus bagi Tuhan. Atau nama Tuhan. 2 hal ini. Tinggal pilih. Mau dicap 666. Atau kita mengalami penyucian dahi. Lewat ibadah. Harus utamakan firman.
Jangan menolak firman dalam ibadah. Mengutamakan firman. Ada penyucian dahi. Ditambah puasa. Dipercepat. Puasa ini untuk menyucikan dahi. Supaya ditulisi, dimeterai oleh Yesus, oleh Tuhan. Dengan dua hal. Satu, dengan firman. Buktinya tidak ada dusta. Kita mengalami penyucian. Kita mengalami pembuatan. Mulut ini sesuai firman. Hanya berbicara tentang firman. Bersaksi tentang firman. Dan mulut ini berbicara sesuai firman. Kemudian yang kedua dicap, dimeterai nama Tuhan. Dimeterai nama Tuhan. Dimeterai nama Tuhan. Buktinya, kalau dimeterai nama Tuhan, buktinya apa? Nah, tadi kalau dimeterai firman, buktinya ngomongnya itu loh. Hanya bicara firman. Tidak ada dusta lagi. Hanya bicara firman. Bersaksi tentang firman. Bicara sesuai firman yang benar. Yang menjadi berkat sesuai. Itu dicap. Gitu. Sekarang kalau dicap nama Tuhan. Dimeterai nama Tuhan, buktinya. Prakteknya. Filipi 2. Ayat 8 sampai 11. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ah, Yesus sudah diberi nama. Kita juga dimeterai kalau sama dengan Yesus. Buktinya. Bukti pertama adalah merendahkan diri. Itu diberi nama. Prakteknya ada cap nama. Ada meterai nama Yesus, nama Tuhan. Praktek pertama merendahkan diri, rendah hati. Yaitu kemampuan untuk mengaku dosa. Kalau ada nama Yesus tuh mengaku dosa kita. Kalau diampuni jangan berbuat dosa. Rendah hati itu pasangannya lemah lembut. Kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain. Itu ada nama Yesus. Di dahi. Kalau dahi dicap antikris, dendam dia. Gak mau ngaku dosa, bertahan. Tidak mau mengampuni, dendam. Itu cap 66. Tapi kalau cap nama Yesus, rendah hati. Amin. Ngakui dosa-dosa. Kalau diampuni, jangan berbuat. Lemah lembut. Mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Ini prakteknya. Buktinya. Dicap dahi, dicap nama Tuhan. Kemudian, selain itu, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati. Taat dan setia. Itu dicap nama Yesus. Taat dan setia. Taat dan setia. Itu prakteknya dicap nama Yesus. Satu lagi. Ayat yang ke-10. Filipi pasal 2. Kembali ke Filipi pasal 2 ayat 10. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Buktinya menang atas setan Tritunggal. Kita mengalami kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Sehingga lidah hanya mengaku Yesus. Lidah hanya menyembah Yesus. Haleluya. Yesus, haleluya. Hanya itu. Itu dicap nama Yesus. Dicap nama Yesus. Sehingga rendah hati mengaku dosa. Lemah lembut mengampuni dosa orang. Sehingga damai sejahtera. Kita selesai dosa damai. Damai sejahtera. Tadi kurang. Mengaku dosa diampuni, jangan berbuat. Mengampuni, lemah lembut mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Dosa diselesaikan, kita damai sejahtera. Itu buktinya ada nama Yesus, damai. Kalau ada ketakutan langsung Yesus, Yesus, tolong. Supaya damai, damai sejahtera. Kemudian taat dan setia. Taat dan setia dalam ibadah pelayanan, taat dan setia. Kemudian menang atas setan Tritunggal, yaitu lidah mengaku Yesus dalam kemuliaan. Lidah menyembah Yesus. Haleluya Yesus. Hanya menyembah dia. Haleluya Yesus. Inilah.
Jadi kita beribadah, ayo utamakan firman untuk disucikan dahi. Ditambah puasa, lebih cepat lagi. Disucikan dahi. Supaya dahi tidak ditulis oleh antikris. Tapi kalau dahi disucikan, ditulis oleh Tuhan. Amin. Sagu. Dua hal. Firman, ditulis firman. Mulut tidak dusta. Mulut banyak bicara firman, banyak bersaksi firman. Sagu. Berkata sesuai firman. Itu dicap firman. Kemudian dicap nama Yesus, nama Tuhan. Saga, buktinya, saga, rendah hati, mengaku dosa, mengampuni, damai sejahtera. Buktinya taat dan setia dalam ibadat. Buktinya menang atas setan tersebut. Lidah hanya menyembah Yesus, menyembah. Semoga kita bisa, ini dicap. Nah, sekarang posisinya. Kalau dahi dimeterai oleh firman, oleh nama Tuhan, dimeterai oleh Tuhan. Posisi kita bagaimana? Mari, Kidung Agung, Fatsal yang ke-8, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kidung Agung 8, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kidung Agung 8, ayat Kidung Agung Fatsal yang ke Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, cemburu atau kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Taruhlah aku ya, seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Jadi ini jika dahi kita dimeterai dengan firman Allah dan nama Yesus, nama Tuhan, maka posisi kita adalah dimeteraikan pada hati dan tangan Tuhan. Saya ulangi. Jika dahi kita dimeterai oleh firman Allah dan nama Tuhan, nama Yesus, maka posisi kita dimeteraikan pada hati dan tangan Tuhan. Pada hati dan tangan. Lihat saya, dimeterai di hati, di tangan. Dia seperti bayi digendong. Tadi ada ibu mengandung, ibu melahirkan, lalu dimeteraikan di hati, di tangan. Ya. Hasilnya, mari kita dimeteraikan pada hati dan tangan Tuhan. Hasilnya, pertama, tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Itulah kehidupan kita seperti bayi, dimeteraikan di hati, tangan Tuhan. Tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Sudah dimeterai, dicap, tidak pernah dilupakan. Amin. Tidak pernah. Jadi kalau ada meterai firman, meterai nama Yesus di dahi kita sekarang dengan bukti-bukti tadi. Meterai firman, ayo ngomongnya yang benar seperti firman. Banyak bicara firman, bersaksi firman. Dicap nama Yesus, ayo damai sejahtera, selesaikan dosa. Ayo taat setia. Ayo menyembah, itu dimeterai. Posisinya adalah kita dimeterai di hati dan di tangan Tuhan. Artinya atau hasilnya, pertama, tidak pernah dilupakan Tuhan. Tidak pernah dilupakan. Saja Tuhan selalu memperhatikan, memperdulikan, mengerti keadaan kita. Dan bergumul untuk kita. Oh, luar biasa. Mungkin suami tidak mengerti, istri tidak mengerti. Anak tidak mau mengerti, orang tua tidak mau mengerti. Gembala tidak mau mengerti, jemaat tidak mau mengerti. Tidak usah putus asa. Kalau ada cap, meterai firman, meterai nama Yesus dengan bukti-bukti tadi. Oh, kita sedang diingat oleh Tuhan. Amin. Kita sedang dimeterai di hati dan tangan Tuhan. Tidak pernah dilupakan. Tuhan sedang selalu memperhatikan kita, memperdulikan, mengerti keadaan kita, dan bergumul untuk kita semua. Hasil pertama. Hasil kedua, kita seperti bayi dalam gendongan tangan Tuhan. Dimeterai di hati, di tangan. Seperti bayi digendong.
Ya kalau ini bayi, aku digendong ya di hati, di dada, di tangan. Dimeterai di tangan. Di dada, di tangan. Bayi digendong. Seperti bayi yang tak berdaya dalam gendongan tangan Tuhan. Artinya Tuhan selalu memelihara kehidupan kita sekalipun tidak berdaya. Sekalipun mustahil. Seperti bayi tidak bisa apa-apa. Ya, tapi dalam gendongan tangan Tuhan. Artinya Tuhan selalu memelihara hidup kita sekalipun tidak berdaya, sekalipun mustahil, bisa. Sekalipun mustahil, bisa. Ya, pertama kali saya jadi hamba Tuhan diberi tanda oleh Tuhan ini. Nggak ada, saya nggak mau minta, nggak mau ini, nggak ada makan, nggak ada minum, nggak bisa. Saya nggak mau utang, nggak mau minta, nggak mau. Nah, bisa, Tuhan kirimkan, bisa. Tuhan kirimkan, bisa. Ya, ini keyakinan saya. Sampai sekarang, amin saku, sampai sekarang. Bisa. Bisa. Jadi hidup kita toko hanya sarana. Gaji hanya sarana. Semua hanya sarana. Tetapi hidup kita sesungguhnya dalam tangan Tuhan. Amin. Dalam tangan. Asal ada cap, jangan dicap antikris. Tangan antikris dibinasakan. Cap firman. Cap nama Yesus. Ayo kita mau disucikan hati pikiran. Dahi. Dicap firman, dicap nama Yesus. Posisi kita tidak dilupakan Tuhan. Satu. Kedua, seperti bayi dalam gendong. Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Sekalipun tidak berdaya, sekalipun mustahil. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup menolong. Menyelesaikan segala masalah sampai yang mustahil. Bayi tidak bisa apa-apa menghadapi masalah. Tuhan yang menghadapi. Oh luar biasa. Cap meterai. Luar biasa. Tidak sia-sia. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos berjuang untuk firman dan kesaksian Yesus. Tidak sia-sia kita beribadah, berjuang untuk firman dan Roh Kudus. Amin. Dan berpuasa, berjuang untuk firman Roh Kudus menyucikan kita. Tidak sia-sia. Begitu kita dicap oleh Tuhan, dahi sudah dicap firman, dicap nama Yesus. Oh, kita seperti bayi dalam gendongan tangan. Dia sanggup memelihara, dia sanggup menolong, menyelesaikan semua masalah. Sampai yang mustahil diselesaikan. Dia sanggup menghapus air mata. Bayi kalau nangis tidak dibiarkan terus. Bayi menangis pasti diapakan sampai air matanya berhenti. Dia sanggup, Tuhan sanggup menghapus air mata kita. Artinya memberi masa depan yang indah, berhasil indah dan bahagia. Sanggup. Asal ada meterai nama Yesus. Meterai firman pengajaran di dahi. Saya sanggup dia menolong. Memberi masa depan kita. Semoga kita bisa mengerti. Sanggup untuk memandikan kita. Bayi-bayi dimandikan. Sanggup untuk memandikan kita dari kotoran-kotoran. Bayi buang kotoran tidak bisa mandi. Tidak bisa bersih. Tuhan sanggup memandikan kita dari kotoran-kotoran dosa. Menyucikan, mengubahkan sampai sempurna seperti dia. Sampai seperti bayi tidak bisa berbuat dosa. Sampai sempurna seperti dia. Sama mulia dengan dia. Dan jika Yesus datang kedua kali, kita diangkat bersama-sama dengan dia. Di awan-awan yang permai. Bertemu dengan dia. Muka dengan muka. Masuk ke Firdaus. Sampai masuk ke takhta Yerusalem baru. Ini langsung. Ayo malam ini. Biarlah kita mohon firman dan menyucikan dahi. Supaya dicap bukan oleh antikris. Dimeterai bukan 666. Tapi dimeterai firman. Dimeterai nama Yesus. Dengan bukti-bukti tadi. Dimeterai firman, ngomongnya firman. Sesuai firman. Bersaksi tentang. Dimeterai nama Yesus. Buang dosa. Suatu damai sejahtera. Ngaku, mengampuni, rendah hati, lemah lembut, taat, setia, dan selalu menyembah dia. Itu dimeterai. Dan itu berarti kita tidak dilupakan Tuhan. Dimeterai di hati dan tangan Tuhan. Tidak pernah dilupakan. Dimeterai itu tidak pernah dilupakan. Tuhan memperhatikan, Tuhan bergumul. Dan kita digendong oleh Tuhan. Bisa dipelihara, ditolong, ada dihapus air mata masa depan, dimandikan sampai sempurna. Terakhir, kalau sudah sampai di takhta, masih dimeterai lagi menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Wahyu 22
ayat 3 sampai 4. Ini hasil terakhir. Sudah diangkat di awan-awan menuju ke Firdaus sampai di tahta surga, tahta Yerusalem baru. Betul-betul kita dimiliki Tuhan selama-lamanya, menjadi mempelai selama-lamanya yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya. Wahyu 22 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ayat 3 sampai 4. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Oh, kita duduk di takhta bersama Tuhan. Duduk bersanding di takhta Tuhan bersama Tuhan. Menjadi milik Tuhan. Menjadi mempelai wanita Tuhan. Milik Tuhan selama-lamanya. Tidak bisa diganggu gugat oleh apa. Begitu perhatian Tuhan. Asal kita mau dicap oleh Tuhan. Tuhan perhatikan. Tuhan tidak lupakan kita. Amin. Perhatikan. Bergumul untuk kita. Dia mengerti keadaan kita. Serahkan semua. Pada malam ini. Apa yang kita tidak bisa perbuat seperti bayi. Ayo. Asal mau disucikan dahi. Hati pikiran. Mau dicap firman. Dicap nama Yesus. Sudah. Semua tergantung pada dia. Kita cuma bayi yang digendong. Dia yang memperhatikan. Memperdulikan. Mengerti keadaan kita. Bergumul untuk kita semua. Sampai menang. Sampai duduk di takhta bersama dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekarang. Nomor 1, nyanyian tambahan. Allah peduli. Ayo, jangan ragu-ragu. Ya. Tuhan sedang memperhatikan kita malam ini. Nomor 1, Allah peduli. Mari, silakan. Spon-spon tolong dibagikan. Spon-spon masih banyak. Ya, silakan dibagikan. Mari. Haleluya. Allah peduli. Mari, silakan. Haleluya. Haleluya. Yang tidak bisa berlutut duduk saja tidak apa-apa. Haleluya. Serahkan semua kepada dia bagaikan bayi yang hanya menangis. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara serahkan pada dia. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Sungguh-sungguh Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Dengan tundukkan kepala. Yang tidak bisa dipikir, tidak bisa dilakukan lagi, tidak mungkin, tidak usah dipikir. Serahkan dahi untuk disucikan oleh Tuhan, ditulisi, dicap oleh Tuhan. Biarlah Dia memeluk kita semua. Biarlah Dia yang bertanggung jawab semuanya. Serahkan semua. Dia tidak lupa kita. Lagi, haleluya. Lagi dengan seperti bayi yang hanya menangis kepada Dia. Sekali lagi. Kalau orang lain tidak mau tahu, jangan marah. Kesempatan hanya Tuhan yang peduli kepada kita. Beri kesempatan seluas-luasnya. Hanya Tuhan, hanya Yesus. Kita berserah kepada Dia. Kita sembah Dia. Musik beberapa kali. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawaka. Kami menyembah Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami yakin Engkau tidak lupa kami Tuhan. Haleluya. Asal kami mau dimeterai oleh firman-Mu, oleh nama-Mu Tuhan. Haleluya. Asal kami mau disucikan Tuhan. Dahi kami. Oh, haleluya. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yala
Sungguh kami tak mampu Tuhan, hanya Engkau yang memperdulikan kami. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya.
Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang memperdulikan kami, hanya Engkau yang menggendong kami, memiliki kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Laga, ya Laga, haleluya. Haleluya, 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 ya Laga, ya Laga, ya Laga. Haleluya, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, 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 hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Laga, ya Laga, ya Laga, ya Laga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau yang memperdulikan kami, hanya Engkau yang menggendong kami Tuhan, hanya Engkau yang memiliki kami Tuhan. Haleluya. Kami tidak ragu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Sendiri, sebab Allah mengerti. Sambil bangkit berdiri, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri.
sebab Allah mengerti. Dengan sekali lagi, ada yang mau mengangkat dua tangan, bukan kebiasaan. Pengakuan tidak mampu, bayi tidak bisa, hanya menyerah kepada Tuhan. Jangan dipikir, serahkan kepada Dia. Haleluya. Angkat dua tangan. Percaya, kalau kita mau dimeterai, kita digendong oleh Dia, tidak pernah lupa. Sekali lagi. Serahkan semua kepada Dia. Serahkan sepenuh kepada Dia. Dia tidak lupakan kita. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Engkau tidak lupa kami. Engkau tidak menipu kami, Tuhan. Ya laka. 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 Jama kami. Jama kami. Jama semua. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Jama semua. Jama kami. Haleluya. Gendong kami. Gendong kami. Terima kasih. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Sampai kami menjadi milik-Mu selama-lamanya. Tidak terlepas dari Engkau. Gembalakan kami semua. Di sini di Simpang Borobudur 27 Malang. Di Suprapto Medan. Di mana-mana di dalam negeri, luar negeri. Oh Tuhan, bagi mereka dalam keadaan terpaksa dan juga Tuhan karena pengajaran benar Tuhan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna Tuhan. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada-Mu. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah Engkau tarik, yang sudah tekun beri ketaatan. Jangan seperti Yudas yang menyelundup. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam ibadah pelayanan. Jangan terhalang apapun. Buka jalan semua. Tuhan menyertai kami semua. Demikian pergumulan dalam nikah rumah tangga. Satukan nikah, arahkan pada nikah rohani. Nikah sempurna di dalam Engkau. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia. Tolong Tuhan. Kaum muda, sucikan pergaulan. Beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran. Yang sepadan, yang sesuai kehendak-Mu. Engkau beri masa depan yang indah Tuhan. Ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan. Bayi ibunya sampai lahir sempurna. Tuhan jamah, Tuhan tolong kiranya. Yang keluarga yang merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pergumulan kami dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu. Belas kasih-Mu Tuhan, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan Tuhan, tolong buka jalan semua. Yang mencari pekerjaan, buka jalan semua Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Hutang piutang tolong. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, buka jalan semua.
sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan pergumulan kami. Oh, yang sekolah, kuliah, menghadapi UAS dan lain-lain, skripsi, tesis, semua. Engkau tolong lulus dengan baik semua. Nama-Mu dipermudahkan. Nilai-nilai merosot, tolong semua Tuhan. Engkau berkemurahan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan. Pergumulan dalam sakit, penyakit, ampuni kami semua Tuhan. Bapak-bapak, ibu, anak muda, anak kecil, Engkau jamah semua Tuhan. Mohon kemurahan-Mu. Baik Bapak Agus, Engkau jamah. Bapak Gaino, Engkau jamah Tuhan. Bapak Joni, Bapak Sundoro, Bapak Sutomo, Bapak Santung, juga Engkau jamah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Untung, Engkau jamah juga. Ibu Isarini, Ibu Liang, Engkau jamah juga Tuhan. Bapak Buwono juga. Ibu Rianto, Engkau jamah Tuhan. Ibu Sin, Ibu Darmono, Ibu Agus di Gresik, Ibu Juni, Ibu Rahel juga Engkau jamah. Saudara Yohan, Saudara Axel juga. Anak Esra, Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Himawati, Engkau tolong juga. Ibu Sri, Ibu Tian Mukhardi, Bapak Amin juga Engkau jamah. Semuanya kami serahkan. Pendeta Nadia, Suparji, Rudi Mamesa, Batu, John Dimer, semua Engkau jamah. Ampunilah kami semua Tuhan. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat-Mu terjadi juga. Engkau tolong Niaksel yang baru operasi, Engkau jamah juga. Engkau tolong kiranya. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Terima kasih. Syukur hanya kepada banyak permohonan kami. Engkau yang mendengar semua Tuhan. Kunjungan Natal Safari, Engkau buka firman. Buka jalan. Terjadi kegerakan di mana-mana. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepadamu Tuhan. Oh, Engkau tolong kami sidang jemaat juga tergairah untuk aktif dalam pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk Natal Safari kita. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita menyanyi nomor 1, tetap Allah peduli. Hanya perkara yang tak dapat mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sabtu kaum muda remaja jam 5:15, Minggu sekolah Minggu 4:15 karena ada lomba-lomba, dan umum jam 6:kurang 1/4. Baik, sidang jemaat yang mau ikut ke Sitiarjo berangkat dari WR jam 10 pagi dari sini. Sudah berangkat jam 10, sudah berangkat. Ya, yang mau pergi silakan mendaftarkan diri, ya diaturkan semua. Baik, Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami.
Banyak pergumulan-pergumulan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berkemurahan bagi kami semua. Engkau yang menolong kami semua Tuhan. Kami tidak mampu apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan tolong semua. Terima kasih. Terima kasih. Yang ulang tahun tanggal 12, Ibu Tikno, Engkau juga tolong juga. Berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan surga. Tanggal 14 juga, Tuhan tolong Ibu Rosalina, Saudari Ayu Purnama. Juga Engkau tolong beri panjang umur, kesehatan, kekuatan surga, berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka semuanya. Terutama dipakai Tuhan untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan. Terima kasih. Latihan kur kaum muda Tuhan berkati. Dan perjalanan pulang, sertai lindungi dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu. Baik dari Malang, dari Pamekasan, dari Tuban, dari Gresik, dari Krian, Sidoarjo, Surabaya sekitarnya. Semua Engkau jaga, lindungi Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Hanya seperti bayi yang tidak berdaya apa-apa. Biar Engkau memeterai kami dengan nama-Mu, dengan firman-Mu. Engkau memeluk kami hari-hari ini Tuhan. Jangan lepaskan kami semua. Ya Allah, kami yang tidak berdaya, Engkau tolong Tuhan. Engkau dengar seru doa kami. Engkau tolong semua. Semua tutup mata. Jika ada yang sangat butuh mau mengangkat dua tangan, saya tidak mampu, angkatlah dua tangan lagi. Bukan kebiasaan, tapi penyembahan kepada Dia, penyerahan sepenuh kepada Dia. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Ya Allah, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu Tuhan keadaan kami. Ya Allah, pegang kami Tuhan, gendong kami Tuhan. Kami damai sejahtera hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.